warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama Hidrawati, yang kedua Virgin Amalia, yang ketiga Mutmainah, yang keempat Winda Sari Paimang, yang kelima Aulia, yang keenam Arini, dan yang ketujuh Fatima. Prinsip-prinsip kritik sastra. Kritik sastra sebagai suatu pengamatan, perbandingan, serta pertimbangan baik dan buruknya nilai suatu karya sastra tentu memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam langkah-langkah selanjutnya. Menurut seorang ahli yang bernama Vincent C. Coulter, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sastra adalah suatu cara berpikir yang universal, karakteristik manusia dalam segala masa dan tahap perkembangan. Yang kedua, tipe berpikir ini tidak akan dapat dikembangkan terpisah dari objektivitasnya dalam beberapa bentuk tulisan yang bertindak sebagai suatu lambang yang penting. Yang ketiga, maksud dan tujuan cara berpikir ini adalah membuat pengalaman lebih intensif dan bermakna. Baik, pada bagian keempat yaitu pemupukan serta pengembangan sastra haruslah dilaksanakan melalui upaya pada penulisan yang kreatif, melalui apresiasi, apropisasi atau kesederhanaan nilai-nilai yang terdapat dalam karya orang lain. Yang kelima, nilai sastra suatu puisi, novel, dan drama senantiasa bersifat pribadi. Yang keenam, intensitas pengalaman penikmat sastra tergantung dari beberapa faktor yaitu perasaannya pada saat membaca, paham atau tidaknya akan lambang-lambang yang dipakai, yang C biasa atau tidaknya akan interpretasi imajinatif. Pengalaman-pengalamannya pada masa lalu, kesesuaian bahan-bahan yang disajikan pada masalah-masalahnya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aulia, NIM A111200092. Selanjutnya, dari segi hakikat dan tujuan sastra, nilai-nilai estetika perlu diahlikan, dan kegunaan suatu karya sastra tertentu mungkin saja berbeda dari masa ke masa, dari bangsa ke bangsa, dan dari pribadi ke pribadi. Kemudian, reaksi-reaksi perseorangan terhadap sastra ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kita terhadap diri dan lingkungan. Sehingga, pada akhirnya tidaklah mungkin suatu sastra tanpa mempertimbangkan implikasi-implikasi moralnya. Pendekatan dalam kritik sastra. Pendekatan dalam kritik sastra secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama, karya sastra itu sendiri atau objektif. Yang kedua, pembaca atau pragmatik. Yang ketiga, pengarang atau ekspresif. Dan yang terakhir yaitu realitas atau mimetik. Dari 4 utama tersebut berkembang menjadi beberapa macam pendekatan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Paimang dengan stambuk A111200058. Langsung saja pada slide berikutnya yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural yaitu pendekatan yang memandang karya sastra tidak berhubungan langsung dengan realitas, pengarang, maupun pembaca. Analisis ini difokuskan pada unsur-unsur intrinsik dan hubungan antar unsur lain di dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya, pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah pandangan bahwa karya sastra adalah sebagai sistem tanda. Sistem tanda mengacu dua pengertian, yaitu penanda atau hal yang menandai sesuatu, dan penanda atau referen yang diacu. Terima kasih. Saya Mutmainah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan terhadap suatu materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Baik, dalam prinsip kritik sastra ini, kita dapat mengetahui apa saja pedoman-pedoman kita dalam pengamatan terhadap kritik sastra melalui cara berpikir dan juga pengalaman manusia terhadap suatu karya sastra. Terkhusus pendekatan dalam kritik sastra memunculkan ide di mana para kritikus diajak mencari tahu apa saja yang terdapat dalam kritik sastra, baik itu dari segi pengarang, pembaca, maupun realitas dalam kritik sastra tersebut. Harapan kami terhadap para pembaca
maupun para pendengar dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok kami tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.